Ya sonsi, ya sonsi, ya bermain dengan yang tak bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tentunya kalian sehat-sehat semua serta baik-baik. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Tiara Dewi Rusadi, bisa dipanggil dengan Ibu Tiara. Ibu berasal dari STKIP PGRI Bangkalan. Ibu semester 7 dan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali agar kalian mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, ada memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, yang ketiga, menjaga jarak, dan yang keempat, jangan keluar rumah jika itu tidak terlalu penting. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi matematika, yaitu tentang lingkaran. Ada yang tahu lingkaran itu apa? Banyak benda yang memiliki bentuk lingkaran. Salah satunya adalah yang pertama, bola. Yang kedua, jam dinding. Dan yang ketiga, roda. Yang keempat, koin. Yang kelima adalah permainan biang lala. Dan lain-lain. Masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Lingkaran memiliki 10 unsur. Yang pertama ada titik pusat, yang kedua ada tembereng, yang ketiga ada jari-jari, yang keempat ada diameter, yang kelima ada busur, yang keenam ada tali busur, yang ketujuh ada juring, yang kedelapan ada apotema, yang kesembilan ada keliling lingkaran, yang kesepuluh ada luas lingkaran. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan 10 unsur lingkaran. Apakah anak-anak paham dan mengerti tentang 10 unsur lingkaran tadi Ibu jelaskan atau Ibu sebutkan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu pengertian dari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, ada titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Dan yang kedua ada tembereng. Tembereng yaitu daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang ketiga ada jari-jari, bisa disebut juga dengan radius dan dilambangkan dengan huruf R. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Yang keempat ada diameter, bisa disebut juga dengan garis tengah. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Kelima ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang pada lengkungan tersebut. 6. Ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan titik pada lengkungan ke lingkaran. Yang ketujuh ada juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi dan dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit kedua jari-jari tersebut. Yang kedelapan ada apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Yang kesembilan ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang lingkaran. Yang terakhir 10. Luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah berikut. Nah, gambar yang pertama itu adalah huruf P. Huruf P itu adalah titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah huruf R. Huruf R adalah panjang jari-jari lingkaran. Yang B adalah panjang busur lingkaran. Dan di gambar yang kedua, yang K adalah panjang keliling lingkaran, sedangkan yang L adalah daerah luas lingkaran. Lanjut ke gambar yang ketiga.
Di gambar yang ketiga ini ada huruf J. J adalah daerah luas juring lingkaran. Yang kedua adalah huruf T. T adalah daerah tembereng lingkaran. Dan gambar yang keempat, di sini ada huruf TB. TB adalah panjang tali busur lingkaran. Yang kedua ada huruf A. A adalah panjang apotema lingkaran. Dan yang ketiga ada huruf D. D adalah panjang diameter lingkaran. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu sebutkan tadi, di situ ada beberapa huruf yang dilambangkan. Nah, yang dilambangkan tersebut ada beberapa unsur-unsur lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki rumus-rumus. Nah, yang pertama ada rumus luas lingkaran. Yang rumusnya itu adalah, perhatikan gambar di sebelah ini. Yang rumusnya adalah L sama dengan konstanta Pi dikali R kuadrat. Nah, keterangannya dari rumus tersebut adalah L sama dengan luas lingkaran, konstanta Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Dan R adalah jari-jari lingkaran. Rumus yang kedua yaitu rumus keliling lingkaran. Cara menghitung keliling lingkaran ini tidak jauh berbeda dengan menghitung luas lingkaran sebelumnya. Rumusnya yaitu K sama dengan 2 konstanta Pi dikali R. Keterangan dari rumus tersebut adalah L sama dengan luas lingkaran, sedangkan konstanta Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Sedangkan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang lingkaran. Yang pertama ada pengertian lingkaran, benda-benda yang berbentuk lingkaran, serta ciri-ciri lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Ada berapa unsur-unsur lingkaran? Ada 10. Nah, yang tadi Ibu jelaskan itu sudah termasuk 10 unsur-unsur lingkaran. Sekarang, karena materinya sudah Ibu jelaskan semua, sekarang Ibu coba memberi satu tugas. Kita bahas bersama-sama ya, anak-anak. Contoh soal pertama. Sebuah piring di dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling piring tersebut adalah, ada yang bisa tahu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan Ibu. Nah, yang ditanyakan adalah keliling. Sedangkan diameternya diketahui yaitu 28 cm. Nah, ditanyakan keliling. K sama dengan konstanta Pi dikali diameter. Berarti lambangnya adalah D kalau diameter, sedangkan konstanta Pi adalah R. Nah, K sama dengan 22/7 dikali 28 sama dengan, ada yang tahu? Nah, berarti hasilnya adalah 88 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.